أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masih membahas surat Ali Imran yang terkait dengan perang Uhud. Perang Uhud oleh Allah Subhanahu wa taala digali begitu mendalam. Karena memang kisahnya tidak sesederhana perang Badar. Kalau perang Badar, sahabat memang disiapkan beralih dari mau mengalahkan kafilah yang isinya harta kepada pasukan. Tapi kalau perang Uhud tidak. Perang Uhud itu memang menghadapi pasukan, tetapi kan pasukan yang di perang Badar itu kan juga punya harta. Itu jumlahnya 300. Ini 1000. Itu jumlahnya 300. Itu jumlahnya sekitar 1000 orang perang Badar, ada hartanya. Ini 3000 orang, berarti 3 kali lipat. Sahabat pada waktu perang Badar tidak niat dapat ghanimah, dapat dari 1000 orang. Ini 3000 orang, berarti lebih banyak. Tapi kalau mau diungkap dapat dunia kan tidak enak. Mau diungkap, mau cari dunia tidak enak. Ya sudah, disimpan di hati yang terdalam. Tapi tetap ada itu keinginan dunia itu. Keinginan dunia itu ada. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pada ayat 152 Allah mengatakan minkum mayurid dunia, di antara kalian yang kepingin dunia, wa minkum mayuridul akhirah, di antara kalian yang kepingin akhirat. Itu kami ketahui, katanya sahabat, setelah ayat ini turun. Waktu berangkat tidak tahu, tapi waktu ayat ini turun, baru sahabat tahu, oh ternyata di antara kami, di antara kita itu ada yang kepingin dunia. Begitu. Sahabat ya. Sahabat wajar. Orang kepingin dunia itu wajar. Tapi apa akibatnya? Akibatnya adalah Allah Ta'ala mengatakan summa sarafakum anhum. Allah Ta'ala lalu menggeser kalian dari mereka, menggeser kalian, mengalahkan mereka. Untuk apa? Liyabtaliyakum, untuk menguji kalian. Menggeser Allah Subhanahu wa taala. Digeser dari yang seharusnya di posisi pemenang, sekarang menjadi di posisi yang kalah. Untuk menguji kalian. Walaqad afau ankum, Allah taala memaafkan kalian. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Allah taala memberi maaf, memberi fadilah, punya fadilah kepada orang beriman. Kemudian pada 154, summa anzala 'alaikum min ba'dil gham amanatan nu'asan. Setelah selesai perang, setelah selesai menderita, Allah Ta'ala turunkan aman, rasa aman berupa apa? Nu'asan.
ngantuk. Ya. Sahabat berkata, ya, atau Abu Thalib berkata, saya termasuk orang yang terkena ngantuk tadi. Ya. Sahabat tidak bisa memegang pedangnya. Abu Thalib berkata, saya begitu ngantuknya sampai pedang itu jatuh berkali-kali dari tangan saya. Megang pedang jatuh, dari ngantuknya. Sebagai bentuk rasa aman. Tetapi wa ta'ifatun qad ahammadhum. Ada sebagian dari mereka itu disempitkan oleh perasaan, persepsi, anfusuhum apa? Yadhunnuna billah ghairul haqqi dhannal jahiliyah. Mereka itu bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan jahiliyah kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu memberikan bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan yang salah, yaitu persangkaan jahiliyah. Mereka ini adalah orang munafik. Apa kata mereka? Yaqulun, mereka berkata, hal lana minal amri min syai'. Apakah kita itu punya bagian di dalam urusan ini? Artinya, apakah kita itu bisa mengatur takdir kita lah, gitu maksudnya. Gampangnya. Jadi pada sulit memahami saya beritahu. Apakah kita bisa mengatur takdir kita lah, supaya kita tidak sampai mati, tidak sampai kalah dan sebagainya, gitu. Qul innal amra kullahu lillah. Semua ini di tangan Allah Ta'ala. Kalian bisa jadi orang laki, siapa yang ngatur? Apa yang ngatur kita jadi laki dan perempuan itu ibu kita. Saya kepingin waktu hamil, ini anak jadi laki, cetek ini laki. Loh, kalau dicetek-cetek hari ini laki, besok perempuan, besok laki perempuan lah. LGBT akhirnya lah. Tidak bisa. Laki-laki, perempuan lah. Kalian kok bisa jadi laki? Nah, kenapa yang kok jadi perempuan? Perempuan kok tidak jadi laki lah dan sebagainya. Tidak bisa lah. Iya. Ngatur jenis kelamin diri kita tidak bisa. Apa dulu kita ditanya, Anda kepingin jadi laki atau perempuan? Jadi laki. Anda kepingin warga negara mana? Jerman, Australia, Indonesia atau? Ya, sebentar ya saya lihat peta politik dulu. Enak mana? Ya tidak bisa lah. Ya. Anda kepingin punya bapak yang bagaimana? Ibu yang bagaimana? Istri yang bagaimana? Anak yang bagaimana? Tidak ditanya oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tertulis semua, tinggal terima saja kita aja. Anda kepingin gaji berapa, rezeki berapa? Oh, tidak tanya, sudah ini rezeki. Allah Ta'ala lebih mampu ngatur hidup kita daripada diri kita sendiri. Sama dengan anak kecil misalnya. Anak kecil itu boleh milih, nak, kamu ya sekarang ke sekolahan. Nak, kira-kira kamu itu mau belajar atau tidak? Belajar atau main? Ya main. Anak kelas 1 SD ditanya, Anda hari ini mau belajar atau main? Kok 1 SD? Kelas 3 SMA mau main kok lah. Begitu ya, kelas 3 SMA mau main. Gitu ya. Kuliah semester akhir, kuliah atau main-main. Ada orang mau belajar. Gitu ya. Semua mau main dan tiba-tiba uangnya datang. Ya. Begitu ya, main terus datang loh. Ya main bola bisa apa enggak? Iya, enggak bisa lah. Iya. Begitu ya. Semua itu Allah Ta'ala yang ngatur. Tidak bisa saya kepingin begini, tanpa begini saya tiba-tiba datang. Itu semua proses yang Allah Ta'ala atur untuk kebaikan diri kita. Gitu. Allah Ta'ala mengatakan, saya ulangi lagi. Qul innar amra kullah lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yabduna lak. Mereka itu menyembunyikan, gitu ya, menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak diungkapkan kepada engkau ya Rasulullah. Nah, dikatakan di sini, katanya dalam Tafsir Al-Baghawi, "Lau kana la uqul." Nah, kalau kita itu punya akal, kita tidak akan keluar bersama Muhammad kepada memerangi orang Mekah, dan kita tidak akan, tokoh-tokoh kita tidak akan terbunuh. Lah, gitu. Ada yang berkata, "Lau kunna 'alal haq ma qutulna hauna." Kalau kita itu di atas kebenaran, pasti kita tidak akan mati di sini. Begitu.
Allah Ta'ala jawab, yaquluna law kana min al-amri syai' ma hahuna, kata mereka. Kalau kita misalnya bisa diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk rapat bersama Allah Ta'ala, menentukan nasib kita tidak akan milih mati di sini. Begitu ya. Kalau kita ditanya Allah Ta'ala sebelum terjadi, kita akan milih tidak perang dan kita tidak akan mati. Qul law kuntum fi buyutikum ta'ala. Kalau sekiranya, kejawab ya Muhammad, kalau sekiranya akan di rumah kalian, la barazal ladzina kutiba alal qatlu ila madajihim. Orang-orang yang Allah Ta'ala tetapkan mati akan menuju kepada tempat dia mati. Begitu ya. Kita itu mesti ngerti. Kita mesti ngerti ya. Ini serius saya bicara. Kita mesti ngerti bahwa di balik kebenaran itu ada kekuatan. Nah, gitu ya. Kenapa Allah Ta'ala itu tidak salah? Karena dia kuat. Jadi Allah Ta'ala tidak bisa salah. Karena dia yang kuat. Gitu ya. Kuat dulu baru benar. Nah, bukan dibalik. Kebenaran untuk kekuatan salah. Bentuk kekuatan dulu, nanti muncul kebenaran. Nah, gitu ya. Kalau kita sudah punya kekuatan, semua yang kita kerjakan orang mengatakan ini benar. Nah, kalau kita punya kekuatan, gitu ya. Kalau kita punya kekuatan, semua yang kita ucapkan, kita kerjakan, orang mengatakan benar. Nah, karena ada kekuatan. Yang mengeksekut, yang melaksanakan fakta, kenyataan itu kekuatan. Jangan bicara kebenaran. Benar itu menjadi benar apabila didukung oleh kekuatan. Makanya Allah Ta'ala yang selalu membanggakan Aziz, Azizun Hakim, Azizun Alim, Azizun Ghafur. Allah Ta'ala mengatakan Qawiyun Aziz. Qawi dulu baru Aziz. Gitu ya, Qawi dulu baru Aziz. Tidak bisa dibalik. Nah, jadi jangan dibalik. Dengan kebenaran kita mau mengungkapkan itu kekuatan salah. Anda kuat dulu baru benar. Contohnya apa? Nabi SAW. Nabi itu apa salah? Nabi benar mengatakan la ilaha illallah. Kok tidak dikalahkan di Mekah orang kafir? Karena beliau masih lemah di Mekah. Setelah ke Madinah membentuk kekuatan, beliau baru kuat lah. Begitu ya. Makanya para sahabat yang berada di Madinah tidak boleh kembali ke Mekah. Tidak boleh kembali ke Mekah. Karena mereka sudah mendapatkan kekuatan di Madinah. Nah, kalian kan sudah mulia di Madinah. Kenapa kok ke Mekah? Nah, karena mereka menjadi kuat di Madinah, bukan di Mekah. Nah, Mekah itu mau umroh, mau haji boleh. Tapi kemuliaan dipegang di Madinah. Nah, jadi apapun yang mau kita kerjakan, utamakan kekuatan, jangan bicara kebenaran. Nanti kekuatan itu ngatur kebenaran. Gitu ya. Jangan kita menggunakan hukum untuk menegakkan kebenaran salah. Orang yang punya kekuatan membuat hukum dia, jadi benar dia. Nah, jangan kita mengatakan ini hukum untuk siapa? Hukum nanti dikalahkan oleh kekuatan. Nah, begitu ya. Hukum nanti dikalahkan oleh kekuatan. Begitu ya. Hukum dikalahkan oleh kekuatan. Hukum ini kan benar sudah tahu. Tetapi kalau hukum itu tidak didukung oleh kekuatan, hukum menjadi lemah lah. Ini mesti kita pahami. Sahabat itu melupakan kekuatan. Mereka melupakan kekuatan. Bahwa mereka itu kuat karena beriman. Lupa mereka. Lupa. Bahwa mereka itu kuat karena beriman. Begitu ini mesti kita pahami. Kalau kita tidak paham, tidak ngerti bahwa kekuatan itu kita butuhkan, yaitu dari Allah Ta'ala, dan kita bergeser kepada kekuatan selainnya, yaitu harta. Ini contohnya. Sahabat. Ini contohnya. Sahabat itu bergeser. Dari bersandar pada kekuatan Allah Ta'ala kepada kekuatan harta. Kalau kami di sini, tidak dapat apa-apa kami. Kalau kami turun, kami dapat harta. Jadi kami pulang bawa harta. Kalau perlu harta, jangan perang. Tidak apa-apa. Jangan masuk Islam. Nah, gitu ya. Tidak usah jadi orang Islam, orang kafir kaya kok. Orang kafir kaya. Kalau perlu harta, tidak perlu Islam. Gitu ya. Tidak perlu Islam. Gitu. Kalau mau mulia, kuat, itu Islam. Tapi kalau perlu harta, tidak perlu Islam. Orang kafir dikasih harta oleh Subhanahu Wa Taala. Tidak sholat dia.
Tak sholat, kasih harta Subhanahu wa ta'ala lah. Jadi jangan dibalik. Saya dengan menjadi orang Islam dapat rezeki. Oh salah. Salah. Ini Islam begitu tinggi, tiba-tiba tujuannya hanya rezeki. Oh buat apa? Turun, Islamnya turun. Kalau Islam ini tujuannya dapat rezeki dunia, turun Islamnya. Oh berarti Islam ini hanya untuk dunia. Salah. Islam itu untuk kemuliaan di akhirat, bukan di dunia. Islam itu untuk kemuliaan di akhirat, bukan di dunia. Di dunia sehebat apapun orang itu taatnya, mungkin dia di masyarakat tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Gitu. Mungkin dia di masyarakat tidak kelihatan. Tapi gorun, gitu ya. Gorun itu bago, melampaui batas dia. Gitu ya. Bahkan ada yang kagum. Laula utina mithla ma utiya gorun innahu dzu hadzin azim lah. Coba kita seperti gorun. Dia lihat dia dipuja-puja oleh orang banyak. Persepsinya orang punya harta, punya kekuatan. Gitu ya. Fa khasafna bihi wa bidaril ardh. Masuk ke dalam tanah. Itulah gorun. Innallaha Allah tidak menyuka kerusakan di bumi ini. Gitu ya. Itulah yang penting, yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita berpersepsi, oh kalau begitu kekuatan ada pada harta. Justru harta itulah yang merusak dunia kita. Buktikan sendiri. Tidak perlu percaya pada saya, buktikan sendiri. Masa saya mesti ngajari ya? Tidak perlu, buat apa lah. Buktikan sendiri. Gitu ya. Sudah terbukti bahwa harta ini merusak. Mana ada peperangan tidak ada kaitan dengan harta di belakangnya? Mana? Coba. Gitu ya. Mana dibuktikan di dunia ini ada peperangan yang di belakangnya itu tidak ada unsur harta? Tidak mungkin. Pasti ada harta di belakangnya. Gitu ya. Mana di dunia ini perang yang tidak ada unsur harta? Gitu ya. Tidak ada, jarang sekali. Yang ada pasti ada latar belakang harta. Yang tidak ada unsur harta pun, katakan perang Uhud ini di sini. Betul-betul orang kafir itu merasa marah pada orang muslim. Tidak ada hartanya loh ini. Tiba-tiba yang ingin harta orang beriman. Orang kafir ini mau balas dendam. Berangkat ke Madinah dia, mau menghancurkan orang beriman. Ikhlas orang kafirnya. Ikhlas dia. Kepingin menghancurkan orang beriman. Kalah dia. Dikalahkan oleh imannya orang beriman. Orang berimannya dikalahkan oleh cinta dunia. Ini ya pelajaran dari Allah Ta'ala. Ini pelajaran. Begitu seseorang itu mulai bergeser dari mengharap kekuatan dari Allah Ta'ala, hilang kekuatan tadi. Berpindah pada orang kafir. Orang kafir itu oleh Allah Ta'ala bukan ditolong. Orang kafir itu bukan ditolong Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir mengikuti sunnatullah, bukan pertolongan Allah Ta'ala. Orang kafir mengikuti aturannya Allah Ta'ala, bukan mengikuti ridhonya Allah Ta'ala, tidak. Orang kafir ditolong Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang ditolong Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita pun menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tansurullaha yansurkum. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau Allah Ta'ala menolong kalian dan kalian dikuatkan Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, ini mesti kita pahami. Gitu. Ayat 154, wal yabtaliyallahu ma fi sudurikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mau menguji hati kita itu bagaimana. Gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mau menguji hati kita itu bagaimana. Gitu. Diuji oleh Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba dimudahkan untuk mendapatkan dunia. Bagaimana? Misalnya saat itu katakan orang kafir itu kalah, tapi mereka tidak bawa harta misalnya. Mungkin sahabat tidak turun. Jadi kan bagus kelihatannya. Lihat sahabat. Meskipun mereka melihat orang kafir kalah, mereka tidak turun, hebat. Allah Ta'ala dikasih harta, turun mereka. Lihat di sini, kalah. Misalnya saya ulang lagi ya supaya jelas. Andaikan saat itu orang kafir tidak membawa harta, tidak bawa perempuan, mereka kalah, lapangannya kosong, tidak ada apa-apanya, mungkin tidak turun mereka.
kelihatan bagus loh. Tidak tampak bahwa dalam hati mereka ada dunia, tidak tampak. Tapi Allah Ta'ala sengaja diberi harta supaya terlihat. Ini cermin buat kita. Kita itu jangan mencoba Allah Ta'ala. Barangkali Allah Ta'ala tidak tahu kalau kita kepingin harta. Barangkali. Hati-hati. Jangan kita mencoba, barangkali Allah Ta'ala tidak ngerti. Kalau saya itu kepingin harta lah. Saya kalau sudah pakai baju begini kan orang beriman ini. Gitu ya. Pakai baju koko, kopiah putih, sarung. Hati-hati, jangan seuzon ya, sarung baik lah. Gitu. Baju putih, ya. Loh, baju putih dibeli, dipakai bisa lah. Tentara, baju hijau, bawa senapan, bisa dibeli. Suruh perang, dor mati lah. Begitu ya. Perang itu bukan soal pakai baju hijau, bawa senapan. Perang itu soal kemampuan, skill. Begitu ya. Bisa bunuh orang apa tidak? Itu perang, bukan soal pakai baju hijau, bawa senapan. Itu bukan bekal. Gitu ya. Bekal itu keberanian dalam hati. Gitu ya. Keberanian dalam hati itulah bekal orang-orang menjalani hidup ini. Begitu. Baik. Waliyumahisallahu ma fi qulubikum. Dan agar Allah Subhanahu wa taala sama saja, gitu ya. Dan agar Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, menampakkan, gitu ya, apa yang ada di dalam hati kita. Agar menguji, waliyabtali Allahu ma fi sudurikum, gitu ya. Dan menguji, kalau menguji fi sudurikum. Waliyumahisa, untuk menampakkan lebih dalam lagi. Gitu ya. Waliyumahisa ma fi qulubikum, lebih dalam lagi. Kalau sodar agak, gitu ya, agak keluar begini sodar, perasaan. Misalnya saya bahagia, nah itu sodar. Tapi kalau qalb iman itu qalb. Nah, kalau sodar itu ya hati saya sempit, hati saya lapang, gitu ya. Saya bahagia, saya susah, gitu ya. Saya juga punya niat-niat apa. Gitu. Tapi kalau qalb, lebih dalam lagi itu. Begitu ya, bayangkan Allah Ta'ala kalau sudah membongkar sampai pada core-nya, pada intinya dibongkar oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada intinya. Mungkin mereka dalam dada mereka ya gitu ya, ada hal-hal yang baik-baik saja, yaitu membela Nabi, membela dan sebagainya. Tapi di dalam hati mereka yang terdalam ada iman. Dalam hati mereka yang terdalam ada iman. Iman ini yang mau diuji Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat, yaitu mereka tiba-tiba mereka kepingin dunia, ada yang begitu. Malah ada yang berkata, coba kita itu diberi izin untuk memutuskan, kan kita tidak sampai ke sini, kan kita tidak sampai mati begini lah. Loh, lah yang ngomong itu kan tidak mati toh. Nah, yang ngomong ini kan tidak mati. Yang mati tidak keberatan kok. Yang mati syahid tidak keberatan. Memang dia kepingin mati syahid. Nah, begitu ya. Memang dia kepingin mati syahid lah. Memang dia kepingin mati syahid lah. Jadi yang mati tidak keberatan. Sahabat, memang mereka kepingin mati syahid. Lah yang tidak mati, ketakutan mereka. Terluka dan sebagainya. Wah, ini bagaimana ini? Kok kami di sini? Kamu kenapa kok tidak mati? Karena kamu memang tidak diizinkan mati syahid. Karena memang waktu berangkat tidak niat mati syahid. Yang mati syahid memang niat mati syahid dia. Tadi dikasih kesempatan dia. Begitu ya. Lah yang ini memang tidak mati syahid dia. Makanya Allah tidak dikasih kesempatan mati syahid dia. Dibiarkan hidup, dibiarkan mencintai dunia. Wallahu alimun bidatis sudur. Allah Ta'ala tahu hati setiap manusia. Ayat 5. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an. Orang-orang yang berlari. Nah, yang berlari. Sahabat lari waktu saat itu. Nah, gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan memanggil mereka. Nah, gitu ya. Mereka lari sampai pada ayat 152. Itus'iduna, waktu kalian lari naik ke gunung, atau 153. Wala talmuna ala ahadin, dan kalian tidak melihat siapapun. Wa rasulun yad'ukum fi ukhrakum. Rasulullah manggil kalian ila ibadillah, ke sini.
kita berkumpul di sini. Nah, sahabat itu lari semburat. Nah, Allah Ta'ala mengatakan, innamastazzallahumus syaiton biba'dhi ma kasabu. Zalla itu kepreset. Istazalla proses menjadi kepreset. Nah, Allah Ta'ala mengatakan mereka itu kepreset, yaitu lari tadi itu. Dari mana? Biba'dhi ma kasabu. Karena dosa-dosanya. Nah, gitu ya. Dosa-dosa kita itu nanti akan muncul waktu kita kena musibah bagaimana. Nah, kenapa? Karena dosa itu melemahkan. Sewaktu tidak ada harta, tidak apa-apa. Tidak ada harta, kan tidak apa-apa. Sewaktu tidak ada harta, tidak apa-apa. Tapi begitu harta datang, gitu ya. Orang itu ya ngajar matematika, repot. Bagi-bagian repot. Begitu soal waris, ngerti semua, pecahan. Ngerti. Gitu ya. Coba ajari pecahan pada anak-anak, pada orang, tidak ngerti apa, tidak bisa Pak, pecahan sudah terlambat, umur 60 saya. Ya. Begitu bagi waris, ngerti dia. Gitu ya. Kalau perlu, itu kalkulus ngerti dia. Andaikan waris pakai kalkulus, gitu ya, pakai pangkat, ngerti dia. Nah, gitu ya. Yang tidak ngerti matematika bisa ngerti matematika. Nah, padahal suruh mandikan orang tuanya, mati, tidak bisa dia. Ada yang mandikan kok, itu bukan urusan saya. Nah, ada ustadznya kok, yang nyolati. Tapi urusan ini ngerti dia. Sekian ngerti. Nah, begitu ya. Semua itu jadi pinter karena ada kepentingan, interest. Begitu ada interest langsung otaknya jalan di situ. Kalau ada interest nggak jalan. Berarti semua orang tuh pinter. Semua orang tuh pinter gambar, pinter musik, pinter main bola, pinter segala manusia itu, pinter. Asal dia ada interest di situ. Begitu ya. Asal ada interest Anda ya, kalau Anda bisa tenis, tak kasih 1 juta main dia nanti. Main dah. Begitu ya, ada interest. Begitu tidak ada interest, tidak bisa. Gitu ya. Sholat sakit semua badan saya. Tidak ada interest. Nah, interest itu berangkatnya dari ilmu. Begitu ya. Artinya orang itu semakin ilmunya bertambah, semakin keyakinannya bertambah. Jadi tidak mungkin ada orang keyakinannya bertambah, ilmunya tidak bertambah, itu tidak mungkin. Omong kosong itu. Gitu ya. Kalau ada orang yang ilmunya tidak bertambah, lalu keyakinannya bertambah, tidak mungkin. Nah, jadi keyakinan itu bertambah sejalan dengan tambahnya ilmu. Nah, karena kesadaran ilmu itu, oh iya ya lah, tambah yakin dia. Tidak mungkin. Kalau ilmunya tidak tambah, keyakinan bertambah, tidak mungkin. Nah, omong kosong itu. Makanya Allah Ta'ala membagi. Itu ya, ada muslim, ada mukmin, ada pula muqin. Nah, begitu ya, ada muttaqin, ada muqin, orang yang yakin, dikasih nama yakin Subhanahu wa taala. Kalau ilmunya tidak bertambah, tidak tambah keyakinannya. Nah, karena dia tidak yakin pada Allah Ta'ala, dia tidak merasa perlu mengenal Allah Ta'ala. Kan begitu toh? Kalau orang itu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang maha kuasa dan sebagainya, oh saya perlu menambah keyakinan lah. Sama dengan orang misalnya, ya, kepingin mengetahui harta warisnya orang tuanya lah. Semakin dia gali, oh ternyata masih ada, dia gali. Nah, begitu ya, dia gali. Nah, karena masih ada yang perlu digali. Nah, sama dengan orang menggali kuburannya Fir'aun lah. Digali karena ada keyakinan masih ada nih. Begitu juga Allah Ta'ala. Selama orang itu berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang bisa memberi, hanya Dialah yang bisa memberi kita tambah ilmu kita supaya keyakinannya bertambah, supaya pertolongan Allah Ta'ala pun juga bertambah lah. Begitu. Ini penting, jangan sampai kita membiarkan diri kita itu di dalam kesulitan. Gitu ya. Jangan sampai kita membiarkan diri kita dalam kesulitan. Nah, kesulitan dunia ini tidak ada apa-apanya, dunia ini. Gitu ya. Kesulitan akhirat itu penting. Oh, dunia ini coba kita saling bercerita kesulitan kita, tidak ada masalah. Orangnya masih utuh kok. Nah, tapi kesulitan akhirat, di saat semua orang
tidak ada kejelasan mau kemana, mau ke surga atau neraka. Nah, bayangkan, di dunia ini apa kesulitan itu? Ceritakan tidak ada apa-apanya. Nanti di akhirat barulah. Orang beriman yakin pada Allah Ta'ala agar nanti akhiratnya dimudahkan. Makanya mereka waktu sedekah, la nuridu bikum jazaan wala syukur. Nah, kami tidak kepingin terima kasih, tidak apa-apa. Inna nakhafu yawman abusan qamtarun. Kami takut hari orang merengut semua. Nah, di situ nanti saya mau mencari amal soleh saya. Nah, di situ saya nanti perlu amal soleh saya. Ya sedekah materi, ya sedekah moral, bantu orang, nasihati orang, bangun masjid dan sebagainya lah. Nah, termasuk jihad ini. Nah, kalau jihad berangkat begitu mulia membela Allah Ta'ala, tiba-tiba degradasi hanya untuk harta, ya menurun lah begitu. Nah, begitu ya, mestinya kan begini ya. Ini nanti kalau ada harta, kalau tidak ada harta kalau berangkat atau tidak, oh berangkat ya sudah. Nah, begitu ya misalnya. Ini nanti kalau berangkat, kira-kira ada harta atau tidak? Ini tidak ada hartanya loh ya. Udah ada sudah berangkat lah. Sewaktu mereka melihat harta sudah terpasang bahwa saya memang tidak cari harta lah, kan begitu. Kita ngajari orang ngaji misalnya, kira-kira orang ini ngaji, gitu ya, orang ini ngaji, kira-kira nanti dia ngasih saya atau tidak? Oh enggak, saya pastikan orang tidak ngasih saya, ikhlas saya. Jadi kalau orang itu tidak ngasih apa-apa, tidak ngasih amplop, sudah siap iman saya. Gitu. Jangan, oh enggak, sudah saya ajari, gitu ya, sudah saya ajari sampai idza jaa, tidak kasih, tidak teruskan sendiri, tidak usah diteruskan. Nah, loh, ini perlu araita baca sendiri, gitu ya. Apalagi lam yakunil lah baca sendiri. Ya. Gitu ya. Saya ajari berapa surat, gitu ya, tidak keluar uangnya. Ya sudah, saya keluarkan ilmu saya. Nah, kalau Anda perlu surat juz amma selanjutnya, Anda keluarkan uang. Saya tidak begitu. Tidak begitu. Saya mau ngajar orang ini, memang sudah saya punya asumsi bahwa orang ini tidak akan ngasih saya, tidak ada masalah. Itu urusannya dengan Allah Ta'ala, bukan dengan saya. Allah Ta'ala nanti bisa mengganti saya dengan keselamatan sudah cukup. Nah, di dunia sudah cukup, apalagi keselamatan di akhirat juga begitu. Itu kerangka berpikirnya begitu. Nah, itu kerangka berpikirnya begitu. Jangan sampai saya berangkat kepingin dunia hilang, dunianya hilang, jiwa banyak sahabat yang mati dan sebagainya, ada pula yang terluka. Nah, gitu ya. Walaqad afallahu anhum, sudah Allah Ta'ala maafkan. Innallaha ghafurun halim. Allah Ta'ala itu ghafurun halim. Ghafur halim. Ghafur halim. Nah, ghafur itu memaafkan, sudah tidak apa-apa. Halim lain lagi. Halim itu pada sikap. Nah, kalau ghafur mengampuni, ya sudah, saya ampuni. Tapi halim tidak. Nah, begitu. Halim itu pada sikap. Nah, gitu ya. Makanya Nabi Ibrahim, inna Ibrahimah la'awwahun halim. Nah, inna Ibrahim la'awwahun halim. Nabi Ibrahim itu orang yang awwah, orang yang yakin pada Allah Ta'ala. Orang yang, ada yang mengatakan orang yang kalau diingatkan mengenai dosanya, dia sadar. Orang yang selalu ingat pada dosa-dosanya. Nah, introspeksi. Dan dia halim. Halim itu kasihan. Nah, begitu kasihan. Jadi misalnya ada orang salah, ya sudah saya maafkan, tidak apa-apa. Lalu saya bersikap baik pada dia. Kenapa? Kasihan orang ini. Nah, orang ini kasihan. Orang ini lemah. Nah, jadi saya tidak perlu bersikap keras pada dia. Ya, saya maafkan dan saya kasihan pada dia. Dan dia saya beri kebaikan sekarang. Nah, karena dia lemah. Orang yang berbuat salah itu sebenarnya orang yang lagi sedang menghinakan dirinya. Nah, gitu ya. Orang yang bersalah pada kita misalnya, itu adalah orang yang lagi sedang menghinakan dirinya. Makanya Nabi Yusuf berkata waktu saudaranya mengaku salah, la tathriba 'alaikumul yaum. Tidak ada hinaan buat kalian karena mereka sudah terhina. Mereka sudah terhina. Begitu ya, mereka terhina, sudah harta tidak ada dan Nabi Yusuf dalam keadaan mulia, mereka punya dosa lagi. Andaikan Nabi Yusuf itu tiba-tiba lari kemana tidak tahu. Ya, lari sendiri Nabi Yusuf misalnya, lari sendiri, lalu kemudian ketemu Nabi Yusuf tidak mengatakan la tathriba 'alaikum, tidak ada hinaan, melari sendiri Nabi Yusuf. Ini tidak, mereka buang Nabi Yusuf. Berarti mereka terhina.
Nabi SAW mengatakan tidak ada cacian buat kalian. Mereka menganggap bahwa mereka memang harus dicaci, dihina karena mereka bersalah. Siapa yang menghinakan mereka? Ya dosa-dosa mereka, kesalahan mereka. Udah ada. Itu bukan saya. Kalau orang lain, bukan Nabi menghina orang lain. Kalau Nabi tidak, Rasul tidak. Ada. Ini contoh. Allah Ta'ala mengatakan, Ghafurun Alim. Meskipun seorang hamba itu salah, diampuni. Dan masih tetap diberi rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih tetap diberi rezeki Allah Ta'ala. Bayangkan ada orang yang oleh Allah Ta'ala itu diampuni, rezekinya macet tuh, bayangkan. Rezekinya macet tidak, tetap diberi kesehatan, keamanan, keselamatan, rezeki, kemudahan dan sebagainya. Itu adalah Halim. Kok bisa begitu ya Allah Ta'ala? Karena Allah Ta'ala kuat, qawi Allah Ta'ala. Kita itu hidup harus kuat, tidak boleh kita lemah lah. Apa kalau kita lemah itu tiba-tiba kita diperkuat oleh masyarakat, dibuang oleh masyarakat itu. Kalau kita lemah, tidak akan diperkuat oleh masyarakat, dibuang. Begitu ya. Yang memuliakan diri kita, ya diri kita sendiri. Oleh karena perkuatlah diri kita. Jangan harap kalau kita lemah, lalu tiba-tiba masyarakat tidak mungkin. Begitu ya. Mereka juga lemah. Tapi kalau kita kuat, kita mulia. Kalau kita kuat, kita mulia. Begitu ya. Bahkan sampai membantu orang lain tuh. Gitu ya. Bahkan saya membantu orang lain loh. Itu makanya orang laki itu Allah Ta'ala katakan bima fadallahu gitu ya. Ba'dhum ala ba'din. Karena Allah Ta'ala melebihkan orang laki dari segi jiwanya. Wa bima anfaqu min amwalim, ada uang yang keluar. Fisiknya mereka kuat, jiwanya mereka kuat, ada uang. Nah, gitu ya. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Lah, begitu ya. Gitu loh. Itu ditulis supaya tahu kita lah. Begitu ya. Ada kekuatan. Dan Nabi itu secara mental kuat dia. Sehingga Khadijah butuh kepada jiwanya Nabi. Lah kalau kita di masyarakat jiwa tidak, tubuh tidak, uang tidak, ilmu tidak, mau diapakan? Dipaketkan kemana? Begitu ya. Mau diapakan lah? Kuat, badannya kuat, atau punya ilmu, atau punya kekuatan jiwa, atau uang. Saya itu lemah, gemeter, tapi keluar uangnya. Oh, disambangi orang banyak lah. Ya. Nah, kalau sudah lemah segala, uangnya tidak ada, ya tidak tahu, kasih komentar sendiri lah. Begitu ya, tidak tahu lah. Begitu, uang tidak ada tapi buka masjid, azan, begitu ya, hafal Quran dulu, begitu ya. Orang yang tidak punya apa-apa, hafal Quran, oh, tidak ada masalah, begitu ya, dihormati. Tapi kalau ini tidak ada apa lah. Apakah Allah Ta'ala tidak memberi dia? Memberi. Jangan kepada Allah Ta'ala dulu. Dia bisa kok. Bisa kuat badannya, bisa kuat jiwanya, bisa kuat akalnya. Bisa ada uang yang datang lah. Jadi jangan kepada Allah Ta'ala dulu. Begitu ya. Jangan tiba-tiba segala-segala ini tidak. Bukan takdir itu. Begitu ya. Kita yang merusak takdirnya Allah Ta'ala. Begitu. Lanjutkan. Ya, pada ayat selanjutnya. Lalu di sini Ibn Katsir buat sebuah cerita mengenai lari ini. Abdurrahman bin Auf, gitu ya, ditanya oleh seseorang, kamu kok menjauhi Utsman bin Affan, Amirul Mukminin? Abdurrahman bin Auf berkata, sampaikan pada dia, kenapa, gitu ya, saya tidak lari waktu perang Uhud, Abdurrahman bin Auf, gitu ya. Dan saya juga ikut perang Badar. Nah, yang ketiga, saya tidak meninggalkan sunnahnya Umar. Yang pertama, saya tidak lari pada waktu perang Uhud. Saya ikut perang Badar. Yang ketiga, saya tidak meninggalkan sunnahnya Umar bin Khattab. Baik. Waktu ditanyakan oleh sahabat tadi kepada Amirul Mukminin, nah, gitu ya. Katanya Utsman bin Affan, kalau soal saya lari, kan Allah Ta'ala sudah mengatakan, walaqad afallahu anhum. Saya sudah dimaafkan oleh Ta'ala. Saya lari perang Uhud dan sudah dimaafkan. Selesai urusannya, tidak usah dibahas. Nah,
Perang Badar saya tidak ikut yang kedua. Saya tidak ikut perang Badar. Ini masalah kedua. Karena saya sedang merawat Ruqayyah binti Rasulillah. Saya sedang merawat anaknya Nabi, istri saya. Sakit sampai mati. Itu yang kedua. Dan saya dikasih oleh Rasulullah SAW bagian perang Badar. Saya tidak ikut, saya dikasih bagian. Berarti, dan orang yang kasih bagian itu berarti dia ikut. Nah, karena Nabi tahu orang ini tidak bisa ikut karena merawat anak beliau. Andaikan tidak sakit, berangkat Utsman bin Affan. Jadi oleh Nabi dia dikasih. Selesai urusan yang kedua. Adapun yang ketiga mengenai saya bisa mengerjakan tindak tanduk perbuatan sunnahnya Umar bin Khattab, gitu ya. Saya tidak mampu dan dia juga tidak mampu. La autikuha wala huwa. Saya tidak bisa niru Umar bin Khattab dan dia juga tidak bisa. Abdul bin Auf tidak akan bisa niru Umar bin Khattab. Saya juga tidak bisa lah. Gitu ya. Sampaikan. Ini sahabat. Begitu ya. Sahabat itu begitu komunikasinya. Tidak usah pakai ngerasani, tidak pakai WA langsung. Sampaikan. Saya dulu lari sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua saya ikut perang Badar karena ngerawat anaknya Nabi. Dan yang ketiga soal niru Umar bin Khattab. Saya dan dia tidak bisa niru sama-sama dan bisa niru. Sampaikan. Gitu ya. Jadi itulah yang terjadi pada sahabat. Oleh karenanya Allah Ta'ala lalu melanjutkan pada ayat 156. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Orang beriman, jangan seperti orang kafir. Siapa orang kafir? Orang munafik. Allah Ta'ala mengkategorikan orang munafik itu orang kafir. Kenapa? Karena mereka memang benar-benar tidak beriman. Tetapi yang mengetahui itu Allah Ta'ala. Kita tidak boleh menuduh orang munafik. Gitu ya. Tapi ada tanda-tandanya. Apa? Wa qul ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan. Di mana mereka berkata kepada saudara mereka yang berangkat perang, gitu ya. Lau kanu indana ma matu ma qutilu. Kalau sekiranya mereka itu tidak berangkat, mereka kan tidak mati, tidak terbunuh. Memang Allah Ta'ala sengaja menciptakan watak itu dalam hati mereka. Untuk apa? Liyaj'alallahu dzalika hasrah fi qulubihim. Agar mereka merasa rugi dalam hati mereka. Gitu ya. Artinya mereka itu sebenarnya kalau tidak mati, mereka tidak merasa beruntung sebenarnya. Tetap merasa rugi. Salah mereka merasa hal semacam itu. Yang mati, sahabat yang mati merasa beruntung. Tidak tahu mereka. Sahabat yang mati merasa beruntung. Mereka yang hidup merasa rugi. Coba tidak berangkat kan enak. Tidak mati. Itu mereka merasa rugi loh. Lah yang mati tidak merasa rugi, merasa beruntung sebagai orang mati syahid. Yang hidup merasa rugi. Gitu ya. Kok berangkat, akhirnya mati. Gitu. Loh kenapa kalau mati? Mati syahid mereka, kamu tahu lah, tidak tahu tuh. Mereka tidak tahu kalau yang mati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan, yaitu kemuliaan, kenikmatan materi, rezeki surga dan kemuliaan. Gitu ya. Beritahu, wallahu yuhyi wa yumit, yang menghidupkan Allah itu Allah Ta'ala dan mematikan. Ada banyak sahabat yang tidak mati, ada. Gitu ya. Ada banyak sahabat yang tidak mati, hidup mereka sebelum berperang. Gitu ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Ketahuilah Allah Ta'ala itu basir, selalu melihat perbuatan kita, dilihat Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Gitu ya. Basir di sini gitu ya, tidak hanya yang dalam hati, yang tampak basir. Gitu ya. Dalam hati pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Hati-hati. Perbuatan kita Allah Ta'ala dilihat dan dinilai. Jadi jangan sampai kita itu secara sengaja ya, mengungkapkan gitu ya, isi hati kita. Jangan. Mungkin terbersit tidak sengaja. Kok begini ya? Stop, itu saja. Jangan sampai diungkapkan ya. Kenapa ya kita itu? Gitu ya. Mungkin dalam hati kita terbersit perasaan-perasaan yang salah, mungkin saja. Tapi jangan diungkapkan. Itu urusan hati kita dengan Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita ungkapkan menjadi sebuah statement itu. Dihitung. Gitu ya. Ya, baik. Karena ayat 157 ini penting sekali.
terpaksa harus saya tunda. Insya Allah apa yang sudah saya sampaikan malam ini berguna, dan insya Allah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.